Pada suatu hari, Anin dan ibunya sedang menonton televisi. Di sana terdapat banyak acara, ada berita, ada hiburan, dan masih banyak lainnya. Bu, bagaimana orang zaman dahulu mendapatkan informasi? Sedangkan zaman dahulu belum ada televisi. Orang pada zaman dahulu mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan sinyal asap, beduk, kentungan, dan masih banyak lainnya sampai akhirnya ditemukanlah alat komunikasi modern seperti sekarang ini. Oh begitu ya Bu, aku baru tahu. Hehehe. Hai, assalamualaikum teman-teman hebat. Baru saja kita menyaksikan video ya. Kira-kira video tadi membahas tentang apa ya, friends? Ya, betul sekali. Video tadi membahas tentang beberapa alat komunikasi tradisional. Namun, masih ada lagi loh alat komunikasi tradisional. Dan apa saja ya alat komunikasi pada zaman modern? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita membahas alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, maupun gagasan antar manusia dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses perkembangan komunikasi sehingga adanya alat-alat canggih yang kita gunakan di zaman modern seperti ini ya, friends. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara loh, yaitu komunikasi secara langsung. Maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan alat, misalnya berbicara, berdiskusi, tanya jawab, ataupun bermusyawarah. Itu yang dimaksud dengan komunikasi secara langsung. Sedangkan cara yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan dengan bantuan alat, bisa dengan handphone, bisa dengan televisi, bisa dengan surat, dan masih banyak lainnya ya. Alat komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional yang pertama adalah beregu. Nah, beregu ini friends, alat komunikasi yang berasal dari tanduk hewan kerbau yang jika ditiup, komunikasi yang ditangkap berupa kewaspadaan, perintah, atau cara berkomunikasi dengan suku lainnya. Alat komunikasi tradisional yang kedua adalah beduk. Nah, beduk ini adalah alat musik tabuh seperti gendang ya, friends. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi atau petanda kegiatan masyarakat, mulai dari ibadah, petanda bahaya, hingga petanda berkumpulnya sebuah komunitas. Alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah sinyal asap. Sinyal asap ini adalah alat komunikasi yang dipopulerkan oleh suku Indian di Amerika. Alat ini digunakan untuk mengirim pesan yang mengisyaratkan peringatan bahaya ataupun meminta bantuan. Jadi orang-orang zaman dahulu, friends, suku Indian itu meminta bantuan jika dalam bahaya dengan menggunakan sinyal asap. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah pictograph.
Piktograf ini muncul di era Literate Age. Piktograf ini adalah sebuah gambar yang dapat dijadikan pelacakan perjalanan sejarah desain grafis. Dapat ditelusuri dari jejak peninggalan manusia dalam bentuk lambang-lambang dengan acuan alam seperti flora, fauna, landscape, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya friends ya. Ada yang seperti bentuk burung, ada yang seperti bentuk manusia, dan masih banyak lainnya. Untuk alat komunikasi tradisional yang kelima, yaitu, ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah kentungan. Kentungan ini digunakan pada zaman dahulu, namun masih ada beberapa yang menggunakan di zaman sekarang ya. Nah, alat kentungan ini digunakan untuk menandakan bahaya pada masyarakat atau warga. Kentungan ini juga biasanya terbuat dari bambu. Nah, tapi kalau besar seperti ini, sepertinya terbuatnya dari kayu ya friends, bukan dari bambu ya. Oke, untuk yang keenam, yaitu merpati pos. Nah, maksudnya merpati pos adalah burung merpati yang telah dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati pos ini dimulai dari orang-orang Persia kuno yang melatih burung merpati untuk mengirim pesan kepada pasukan militer yang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Merpati ini merupakan burung yang cukup pintar loh friend, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan dapat kembali ke sarangnya dalam waktu yang lama, sehingga surat yang disampaikan akan sangat kecil kemungkinannya akan nyasar ke orang lain ya. Itulah alasannya mengapa burung merpati ini yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun surat. Alat komunikasi yang ketujuh yaitu surat. Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis. Pada zaman dahulu, surat dituliskan pada daun lontar. Namun, seiring perkembangan zaman dan ditemukannya kertas, maka surat dituliskan pada media kertas dan dikirimkan melalui kantor pos. Alat komunikasi tradisional yang terakhir atau yang kedelapan yaitu adalah ditemukannya telegraf. Telegraf ini merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya penggunaan telegraf ini menggunakan kode Morse sebagai kode komunikasi. Telegraf diciptakan oleh warga Amerika Serikat yang bernama Samuel Morse bersama asistennya yaitu Alexander. Nah, itulah beberapa alat komunikasi tradisional. Sekarang kita next ke alat komunikasi modern. Kira-kira ada apa saja ya? Next, selanjutnya adalah alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern yang pertama adalah surat kabar atau yang biasa kita kenal dengan koran. Koran atau surat kabar ini adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran. Surat kabar atau koran ini biasanya berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Bisa topik politik, topik kriminalitas, olahraga, cuaca, hiburan, dan lain-lainnya. Alat komunikasi modern yang kedua yaitu radio. Alat komunikasi radio awalnya digunakan untuk keperluan maritim, untuk mengirimkan pesan telegraf dengan kode Morse antara kapal dan penerima di darat. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang radio merupakan salah satu alat komunikasi dan informasi hiburan untuk masyarakat banyak. Alat komunikasi modern yang ketiga yaitu televisi. Televisi adalah sebuah media komunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna.
Televisi juga menampilkan acara-acara yang berisi hiburan dan berita-berita terkini dengan berbagai topik. Topiknya itu bisa kriminalitas, bisa berita cuaca, berita politik, dan masih banyak lainnya. Alat komunikasi modern yang keempat adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara dalam bentuk percakapan. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1847 sampai dengan 1922 tahun yang lalu. Oke, selanjutnya adalah alat komunikasi modern yang kelima, yaitu telepon fax atau faksimili. Mesin fax ini adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu mengoperasikan melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Proses kerja mesin fax ini diawali dengan keharusan penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Jadi, jika salah satu penggunanya tidak memiliki telepon fax atau faksimili ini, maka kita tidak dapat mengirim suatu dokumen ya, friends. Oke, alat komunikasi yang keenam adalah dengan perkembangan komunikasi yang semakin modern dan maju, ditemukanlah telepon genggam atau yang sering kita sebut dengan handphone. Handphone merupakan alat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon, yaitu menerima telepon. Namun, bedanya telepon genggam ini dapat kita bawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Nah, zaman sekarang ini untuk handphone sudah tidak asing lagi ya, friends ya. Bahkan kalian pun sekarang sudah memiliki handphone. Namun, ingat ya friends, gunakan handphone ini dengan baik dan tetap di bawah pengawasan orang tua ya. Next, pada akhirnya kita berada pada perkembangan alat komunikasi yang paling canggih, yaitu internet. Alat komunikasi yang terakhir ini adalah alat komunikasi yang sering kita gunakan di era sekarang ini ya friends ya. Di zaman milenial ini, internet merupakan salah satu media yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang lambat laun telah menyingkirkan media-media komunikasi lainnya seperti telepon, SMS, dan lain-lain. Internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan. Contohnya, jika kita dapat tugas dari guru, kalau kita kesulitan, kita bisa mencari materi tersebut di internet ya friends ya. Kita tinggal mengetikkan saja keywordnya, nanti pasti keluar materi atau informasi yang kita akan cari. Contoh lainnya, di masa pandemi ini, kita juga dapat menggunakan internet ini sebagai media untuk pembelajaran online, ya seperti yang kita lakukan sekarang-sekarang ini. Oke, kita akan simpulkan ya friends ya. Perkembangan teknologi komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional yang terdiri dari beregu, beduk, sinyal asap, fitograf, kentungan, merpati pos, surat, dan telegraf. Sedangkan alat komunikasi modern yaitu terdiri dari surat kabar, radio, televisi, telepon, telepon fax atau faksimili, handphone, dan internet. Ingat ya friends, dalam menggunakan alat komunikasi dan informasi di zaman sekarang ini kita harus berhati-hati ya, dan harus di bawah pengawasan orang tua. Demikianlah materi yang Miss Mutia sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Miss Mutia sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Miss Mutia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.